Salam sari untuk Blitar. Salam sehat, salam hebat, dan salam kuat untuk kita semuanya. Dan pada hari ini tetap dengan nuansa alam. Dan pastinya dari dulur-dulur netizen mengetahui ini di mana, Papringan Minggir Sari. Dan kali ini kita ada di sebuah tempat yaitu yang kita namakan Watu Jagong. Wah, Watu Jagong, watu ini celenuk jagongan. Watu ini jagong, digawe linggo ben ade so jagongan. Watu Jagong. Kreatif. Nah, suatu tempat dengan alam ini sudah terbentuk sedemikian rupa, tinggal kita memberikan polesan-polesan yang agak antik sedikit gitu ya. Dan pada hari ini dengan 1, 2, 3, 4, 5 Pendowo 5 ganteng semua. Yang paling muda saya. Masih bersama saya Ko Aryadi, Kepala Desa Minggir Sari. Dan hari ini konten kita Salam Sari, kita akan mengangkat tema yaitu jangan baperan, mari berperan. Bareng yo. Siap. Jangan baperan, Mari berperan. Mari berperan. Berarti sayang ini. Pemuda, jangan baperan, mari berperan. Oke, siap. Kita pada hari ini akan mengusung tema yang sangat antik, yang sangat unik untuk pemuda, yaitu pemuda Jangan baperan, mari berperan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada Pak Yudi. Pak Yudi ini kepala bidang di kepemudaan ya. Pemuda olahraga. Pemuda olahraga Kabupaten Blitar. Kemudian ada Mas Muji Pranoto. Mas Muji Pranoto ini dulu saya juga pemuda pelopor. Pelopor perusak, nggak tahu apa perusak. Mas Muji ini sekarang menjadi ketua forum pemuda pelopor Jawa Timur. Dan ada, Pak Topan ya? Oke, siap. Pak Topan ini ketuanya Kabupaten ESI, Blitar. Esport Indonesia. e-sport, Iya, game online. game online. Anak kula lek kedungu. Esport, Pak. Ini perlu edukasi, karena yang namanya game online itu jangan mereka kebablasan. Karena saat ini yang saya lihat itu waktu terus dan satu lagi anak saya ini, Iqbal ini ketua Karang Taruna Cipta Bakti Minggir Sari. Pak Yudi, Pak Topan, Mas Muji. Mudah-mudahan nanti bisa bisa meneruskan dari jejak-jejak beliau-beliau yang ada di sini ini. Jejak dari Mas Muji. Kemudian nanti pastinya perlu motivasi dari Pak Yudi dan Pak Topan gitu ya. Jangan berperan. Jangan berperan. Jangan baperan, mari berperan. Wah, seperti apa? Nah, ini. Santai Pak Yudi. Ya, di Watu Jagong, Adin Jagong, bagaimana kita membicarakan pemuda yang ada di Blitar khususnya. Karena yang namanya Salam Sari untuk Blitar ini sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Tujuan kita apa yang dari Minggir Sari, dari tempat Minggir Sari ini bisa menyebar luas ke Blitar. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan juga berguna apa yang kita sampaikan pada hari ini, sore ini gitu. Pak Yudi, menurut Pak Yudi, pemuda saat ini harus seperti apa? Karena kalau saya amati itu ada sisi positif juga, sisi negatif juga kalau kita membicarakan era digital ya dengan pemuda ini. Mohon maaf, ayo ngopi bro, ngopi, wong limo, cah limo. Konggen satru. Esport. Satru lah. Main sport. Jadi kalau harapan dari Pak Yudi sebagai yang membidangi pemuda olahraga ini seperti apa? Pemuda di Blitar ini harusnya kita harus bergerak seperti apa agar Blitar ini benar-benar maju bersama, sejahtera bersama. Silakan Pak Yudi. Oke. Jadi gini Pak Lurah dan teman-teman yang lain, kita berharap pemuda di Kabupaten Blitar khususnya ke depan ini akan lebih kreatif lagi. Lebih kreatif. Kalau selama ini kita menganggap sih bukan tidak kreatif ya. Sudah kreatif, sudah bagus, tapi perlu di-up lagi. Bagaimana caranya
kita harus bikin ruang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman muda itu berkarya, Oke. berkreasi sesuai dengan potensi yang ada. Oke, Saya yakin oke. setiap individu itu kan punya potensi ya, Pak. Betul, betul, betul. Tidak ada satu individu pun yang tidak punya potensi. Dan ini harus kita gali, kita kembangkan bagaimana pemuda itu bisa tampil atau bisa menunjukkan dirinya. Ya, Nah, oke. ini loh, saya dengan kapasitas saya. Betul. Artinya pemuda ini mempunyai daya saing, Percaya gitu. diri Iya, juga. percaya diri. Oke, ha. Ketika dihadapkan dengan yang lain atau dengan kemajuan zaman dan sebagainya, dia punya nilai tawar, punya Oke. nilai lebih, punya nilai Ini yang saya temukan. daya saing lah istilahnya seperti Oke. itu. Jadi memang kita berharap ya. Jadi pemuda ini dia jangan baperan. Betul. Mari berperan. Mari berperan. Kita berpikir yang kreatif, Siap. yang positif, jangan yang Positif, negatif. iya. Negatif itu bagian dari perjalanan. Betul. Tapi kita jangan sampai tergerus dengan perjalanan yang negatif gitu Nah. ya. Oke. Dan kalau kita mengamati pemuda-pemuda di Blitar ini memang mempunyai potensi semuanya. Ada yang bisa mungkin dengan skillnya dia olahraga, Betul. kemudian bernyanyi dan sebagainya. Dan ini memang wadah Pak Yudi. Iya, iya. Langkah-langkah dari dinas seperti apa Pak Yudi untuk mewadahi mereka itu? Ya, jadi gini, kalau kita ngomong dinas berarti ngomong kebijakan daerah ya. Oke. Alhamdulillah 5 tahun ke depan ini di visi misinya Ibu Bupati Oke. di daerah kita diakomodir. Wis. Jadi Keren. Mantap. Jadi pemerintah daerah ingin memberikan ruang kepada teman-teman untuk lebih berkreasi lagi. Oke. Kita prihatin gitu Pak. Kalau selama ini Kabupaten Blitar itu banyak ditinggalkan oleh pemuda-pemudanya. Setelah lulus SMA begitu banyak yang lari keluar Oke, kota oke, untuk oke. kuliah, untuk bekerja, Oke. untuk ke luar negeri jadi TKI Oke. mungkin. Bagaimana ini menjadi PR kita bersama, Yes. pemerintah, masyarakat, dan juga teman-teman muda sendiri. Betul. Bagaimana mencintai daerah ini? Cocok. Caranya bagaimana ya? Saya harus bisa berkarya di daerah saya. Contohnya mungkin teman-teman dari Karang Taruna, Mas Pranoto ini adalah salah dua di antara sekian banyak pemuda yang tetap bertahan di daerahnya untuk memajukan daerahnya. Jiwanya Kita ingin pengennya membangun, seperti itu. Betul jiwanya ingin sekali. membangun Blitar. Betul sekali. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Kalau pemuda, mohon maaf kalau kita di Blitar nih pemuda-pemuda ini punya potensi, kemudian kita membangun desa atau membangun daerah yang lain, waduh, kok eman Iya. juga. Jadi kita hanya produksi SDM-nya, Oh. setelah jadi ngambil Yang daerah menikmati. lain. Iya. orang lain. Daerah lain. Dan Oke, mungkin oke. salah satu yang pengen kita push ke teman-teman adalah menumbuhkan jiwa wirausaha, Pak. Oke. Betul. Karena bagaimanapun juga ketika dihadapkan realita, teman-teman pasti belanya apa aku bertahan di daerahku sementara saya tidak punya pekerjaan. Yes. Itu yang harus kita Sangat tumbuhkan dari teman-teman, bagaimana jiwa wirausaha itu tumbuh di masing-masing pribadi. Entah itu secara individu atau mungkin berkelompok, Oke. merintis. Oke. Seperti itu. Dan semua itu embrionya ada di desa. Betul. Di desa ini ada Karang Taruna. Dia Betul. sebagai kawah condro di mukonya anak muda. Betul. Bagaimana desa ini bisa membina kader-kader muda. Betul sekali. Dan ini yang saya rasakan. Jadi 1 tahun 8 bulan saya berjalan menjadi kepala desa ini, saya merasakan kalau saya ini selalu mendekati dengan anak muda ini, saya awet muda juga. Iya. Betul. Satu resep ya kami Buddha. Dan ternyata mereka ini energik, kreatif. Kreatif. Ya, kita tinggal memfasilitasi saja. Iya. Mungkin Kalau- problemnya selama ini karena tidak diberi kesempatan aja ya, Pak. Betul, tidak diberi panggung, Betul. tidak diberi kepercayaan, karena anak muda ini bahasanya harus kita dorong. Kamu ini bisa, Betul. kamu ini bisa, kamu harus maju. Nggak mungkin kalau kita yang seusia 40 tahun ke atas nih kita harus menjadi MC terus, menjadi EO terus, nggak mungkin. Betul. Seperti saya wajib berbangga dengan Karang Taruna yang ada di Minggir Sari ini. Dan pemuda Minggir Sari ya, Pak Yudi ya, Mas Muji dan Pak Topan. Beberapa kegiatan di desa untuk event desa ini yang sudah mengendal sudah Karang Taruna. Mulai dari MC-nya, randonnya sudah mereka. Seperti saat ini untuk konten Salam Sari ini juga anak muda Anak semuanya. muda, betul. Jadi kami hanya berusaha memfasilitasi
mereka ingin apa, selagi kita bisa, ayo. Nah itu harapan kita, mereka itu akan betah di pinggir sari. Betul. Di pinggir sari. Betul. Dan monggo nanti dari Pak Yudi pun ingin mengajak desa-desa yang lainnya, kita berkreasi bersama-sama terkait anak muda, monggo kami siap. Siap. Jadi desa pinggir sari memang kita apa ya, kita berkomitmen, kita ingin membangun Blitar. Dan saya yakin tidak hanya pinggir sari saja, Betul. semua desa sama. Gitu Pak Yudi. Membangun Indonesia dari desa. Membangun Indonesia dari desa. Betul. Seperti di tagline kita itu. Iya. Oke. Itu tadi dari Pak Yudi, seperti itu dari peran pemuda memang diharapkan kreatif. Jadi kita jangan baperan, kita harus berperan. Itu harus dan harus. Karena apa? Karena Blitar ini indah, Blitar ini luar biasa. Kalau pemudanya ini nanti tidak berperan, hanya baperan, kemudian meninggalkan Blitar, ya wis. Iya. Masa sing sepuh-sepuh harus. Wassalam. Siapa yang bangun Blitar? Nah. Yes, betul. Ini Oke. Teknologi ini yang paham juga teman-teman muda itu. Kita betul. yang tua ini sudah ketinggalan. Iya, betul. Kita aja pasrah aja ke mereka. Betul. Oke, kemudian untuk Mas Muji Pranoto, Siap. Ketua Forum Pemuda Pelopor Jawa Timur. Wah, keren. Itu melopori pemuda-pemuda. Amin. Semoga. Melopori yang bagus. Ya kan? Siap. Dan saya pun sangat setuju banget nih, dengan peran Mas Pranoto ini. Dia sangat semangat. Bagaimana pemuda ini dia benar-benar bisa berkarya, bisa berkreatif. Yang saya amati dari Mas Muji ini, ketika dia melihat suatu desa, jebret, kemudian ngobrol, diskusi ini intan. Akhirnya tahu potensi ini. Wah, akhirnya ada yang bisa dibantu keren nih. Oke. Itu memang kayaknya memang jiwanya dia. Oke. Makanya itu yang dia sempat dinobatkan jadi pemuda pelopor bidang agama sosial budaya tahun 2018 ya. 2018. Karena memang dia sudah punya istilahnya basic, dia nalurinya sudah seperti itu. Tinggal di up sedikit aja. Jadi penghargaan itu tidak sekedar dapat piala atau dapat piagam, tapi bener-bener dia lakukan sehari-hari. Betul cocok. Oke, Mas Muji. Siap. Kami pun ingin tahu peran dari pemuda pelopor itu, ya, itu seperti apa, dan pemuda pun harus seperti apa agar kreativitas ini terus berjalan. Kemudian kita membangun Blitar ini kan dari desa, ya kan? Betul. Gak mungkin kalau pemuda ini akan membangun Blitar ini dia di kabupaten, kemudian dia jadi PNS, harus jadi PNS kan, enggak seperti itu. Betul. Dan wadahnya kan di desa. Ya, Nah, betul. menurut Mas Muji seperti apa ini? Ya, siap. Jadi pemuda ini sangat luas Pak Kades. Pemuda ini kalau kita bahas itu tidak cukup 1 hari. Oke, betul. Sangat panjang karena di dalam kepemudaan itu banyak kepeloporan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, Yes. wirausaha muda. Oke, Jadi memang kalau kita kupas itu sangat ini menarik. Jadi nanti bisa kita buat beberapa episode ya. Oke. Jadi nanti ada bertema-tema. Ya, sedikit Pak Kades saya bercerita tentang kepeloporan pemuda. Oke. Yang dimana apa sih kepeloporan pemuda atau pemuda pelopor? Yaitu pemuda yang mempelopori Pak Kades di suatu desa atau di suatu daerah tersebut. Dimana pemuda itu sangat aktif di bidang, contohnya bidang pendidikan, teknologi, pangan, agama sosial budaya, bahkan di bidang SDA, lingkungan dan pariwisata. Di mana memang sangat penting di desa ini kita harus mengkader atau mencari sosok pemuda yang mau mengabdikan diri terhadap desanya. Memang siapa lagi kalau bukan pemuda? Betul. Siapa lagi bukanlah kita untuk membangun negeri ini? Betul. Dimulai dari desanya. Betul. Dan berbuat baik, bermanfaat untuk lingkungan sekitar lah minimal. Itu siapa lagi? Dan pemuda itu memang di era digital ini, di era modern ini memang sangat prihatin bahwasanya banyak pemuda-pemuda itu sudah acuh tak acuh terhadap desanya, atau untuk memberdayakan masyarakat itu mereka sulit. Bahkan yang saya prihatin lagi, anak-anak yang sudah S1, S2 itu malah mereka tutup mata dan telinga.
Ya. Mohon ya. maaf ini saya sedikit cerita, saya hanya lulusan SMP Pak Kades. Saya hanya lulusan SMP, tapi bagaimana saya prihatin terhadap desa saya dan saya harus berkembang, mengembangkan desa itu. Oke. Dan alhamdulillah dengan saya sering berdialog dengan teman-teman pemuda yang lain, muncullah suatu gebrakan kegiatan-kegiatan yang positif atau kreatif. Ya. Nah, disitulah teman-teman mulai aktif di bidangnya mereka masing-masing. Oke, karena Seperti itu. tahu mereka akhirnya muncul potensinya masing-masing Betul, ya. Oke, betul. siap. Seperti ada teman saya yang di bidang IT, Oke. langsung membantu desa untuk membuatkan web atau Oke, informasi tentang desa. Ada wadahnya kan, Oke, ada Kim itu. Ya, Nah, kita tampung di situ. Teman-teman ibu-ibu yang mempunyai kekreatifan itu kita bantu untuk pasarnya, online-nya, terus mengurus perizinannya Ya. dan bagaimana. Ini pemuda yang lincah. Betul. Mohon maaf kalau ibu-ibu janda itu ngurus izin juga Ya, sulit. betul, Terus betul, ya, betul. ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu, mohon maaf kok janda, yang sepuh-sepuh maksudnya. betul. Seperti Sangat itu. setuju. Jadi ya pemuda ya harus aktif dan harus sadar terhadap Ya. lingkungannya seperti itu. Empati. Iya betul. Empati dengan sesama. Betul. Lah, maka dari itu kita ini memang ini wadahnya ini di Karang Taruna ini Pak Yudi. Betul. Mau nggak mau ini Karang Taruna ini memang harus kita gembleng, mau nggak mau, karena di Karang Taruna katakanlah terkumpul 30 anak di sini. Kita nggak tahu nih potensinya seperti apa. Dari mereka sering berkomunikasi akhirnya tahu, oh sing kae lho iso gamelan iki bae. Sing kae dipelek sekak pinter. Wah, kae tukang banyol. Lah, Hati. ternyata lengkap. Ya. Iya kan? Iya, iya. Wadah-wadah ini memang harus kita apa ya? Kita kelola juga ya Karang Taruna. Kalau saya sebagai kepala desa di Migirsari, Karang Taruna ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jangan hanya Karang Taruna hanya dibentuk saja. Mohon maaf, mungkin ada Karang Taruna dia sudah berkeluarga. Kalau menurut saya, mohon maaf, kurang produktif ya. Karang Taruna harus fresh kok. Bisa dikatakan pemikirannya harus nol. Ya kan? Kalau dia sudah berkeluarga, arep kegiatan, susunya anakku entek. Jadi nangis. Ya, itu kan. Ya kan? Ya kan? Katanya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya sangat setuju juga ini Pak Yudi dengan Mas Pran ini. Bagaimana kita membangun jiwa empati kita pemuda ini kepada lingkungan ya. Seperti Mas Pran tadi menyampaikan, kalau ada tetangga kita yang sudah sepuh, dia mempunyai usaha, dia perlu izin, dia nggak mungkin jalan sendiri. Oh, enek cah nom, ayo loh, ayo toh, kan gitu ya. Wah, keren banget Mas. Dan itu kita harus gerilya. Ya. Kalau langkah Mas Muji seperti apa? Gerilyanya seperti apa ke pemuda? Kalau ke pemudaan masih sementara ini kita mengajak. Jadi kita saling menyadarkan terhadap penyadaran terhadap pemuda. Ayolah sopo neh sing bangun desa iki kan Yes, enggak. oke. Kita pemuda-pemuda seperti itu. Ya, jadi antara 1, 2, 3 setelah itu semua mau bergerak seperti itu. Dan alhamdulillah ya memang betul Karang Taruna ini memang wadahnya ke depannya, karena di dalam Karang Taruna itu mulai seni budayanya ada, Yes, olahraganya olahraga ada, masuk. sosialnya ada, semua ada di situ. Ya, betul. Di era-era tahun 90-an, Karang Taruna itu kita menjadi Karang Taruna bangga. Sangat bangga. Masuk Karang Taruna, Agustusan jadi panitia, usung-usung kembang. Bangga dulu. Sekarang anak muda Karang Taruna ya opo? Ya kan loh. Ini real di lapangan loh ini. Iya. Ini realnya loh. Lah, kalau saya sering diskusi sama Iqbal, sama anak-anak yang lainnya, kita perlu wadah ini. Kita perlu organisasi, karena dari organisasi ini kita akan tahu potensi masing-masing. Tanpa kita ada organisasi, kita nggak tahu. Sak pinter-pintere uwong, ya, sak pinter-pintere uwong, katakanlah uwong wipi pintere sundul langit, tapi dia omah dewe nggak berorganisasi, nggak akan ada gunanya. Pastinya orang di sekitarnya nggak akan tahu potensi dia. Tapi kalau dia akan terjun ke organisasi, masyarakat akan tahu. Nah itu, saya selalu mendoktrin ke anak-anak seperti itu. Dan saya nanti berharap dari Mas Muji, kemudian Pak Yudi ini minta tolong dibantu ini Karang Taruna Migirsari. Siap, Pak. Bu, Iya. dia apa nih dikasih cerita yang pahit. Siap.
Jangan kasih cerita yang manis. Siap. Cah nom iki biasane iki wis anu, apa iku goleke sing power apik dhisik. Siap. Tapi nggak tahu dia itu prosesnya seperti apa, ya kan? Ya. Dan goalnya kita nanti itu kan di masyarakat. Goalnya kita di masyarakat. Kalau kita di organisasi kepemudaan ini kita sudah bagus, kita bisa bermasyarakat di situ, ya wes. Kita di masyarakat sudah happy sudah, kan gitu kan ya? Iya. Oh, oke siap. Oke. Ini juga persoalan pemuda ini. Persoalan pemuda ini Pak Topan ini juga ini. Siap. Game online ini persoalan. Kalau kita membicarakan sisi negatif. Ya kan? Kalau kita membicarakan sisi negatif kita persoalan. Karena kadang-kadang nyusah bengi atau Sampai apa dibanting. kalau game online parah. Ini harus ada edukasi. Kalau ini kita biarkan, pemuda kita dijajah, Pak. Iya. Dijajah. Mau nggak mau kita harus berperan. Jangan baperan. Bagaimana game online itu bisa mengedukasi dan akhirnya bisa memunculkan prestasi. Gitu Pak Topan. Gimana, Pak Topan? Menurut game online itu menurut Pak Topan gimana? Jadi gini, game online itu sekarang itu sudah ada wadahnya. Oke. Wadahnya itu adalah Esi. baik dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Jadi ibaratnya orang ngegame kalau dulu itu sudah dipandang negatif. Akan tetapi dengan adanya ESI ini orang ngegame itu sekarang itu sudah jadi atlet. Yes. Itu. Karena Oktober ini PON ESI ini sudah melaksanakan eksebisi PON. Nah, kan tetapi mohon maaf Jawa Timur kita tidak masuk untuk eksebisi, kita kalah. Nah, mungkin next kedepannya kita bisa nanti juara nasional lah. Amin. Bahkan nanti bisa ya dari Minggir Sari ini juga. Amin. Ya kan? Ya. Jadi ya jangan lupa kita ngegame itu jangan lupa dengan pendidikan kita. Ya. Itu. Jadi kita boleh ngegame asalkan di waktu kita pada libur. Sekolah ya kita harus tetap sekolah. Ya. Jangan sampai sekolah ngegame. Janganlah. Nah itu. Saya lihat film kartun Ipin Upin, Iya. ngegame sampai pagi. Nah itu. Akhirnya jadi mata panda. Itu adalah Alah. sisi negatifnya seperti itu kalau Iya. terus-terusan. Padahal game itu ada jamnya. Oke. Maksimal katakanlah itu 4 jam. Itu mata kita kan sudah lelah. Gitu. Nah, baru kita istirahat. Oke. Nah, setelah sesi kita istirahat, ya kalau bisa kita ya istirahat, total istirahatkan, baru kita nanti setelah fresh, jangan lupa belajar. Pendidikannya juga. Gitu. Berarti sebenarnya arahnya itu kalau bisa prestasi. Prestasi. Ya? Selain Jangan hanya prestasi. hura-hura ya. Nah, selain prestasi di sekolah dia akademisnya juga bagus, di luar itu siapa tahu dengan gamenya dia juga bagus. Ya. Jadi bisa berjalan seiringan. Betul. Seimbang. Sangat setuju itu, sangat setuju. Kapan itu ini Iqbal dan kawan-kawan ini juga mengadakan kompetisi game online tuh. Iya, 2 kali event sukses terus ini. alhamdulillah. Dan saya kaget, Pak, kita mau mengadakan game online. Sing piye kuwi? Aku. Siap, nanti kita bisa bekerja sama SI Kabupaten. Iya, Nah, dan itu. ternyata mereka itu sudah ya alhamdulillah sudah jago lah. Iya. Dan saya pun bangga karena kemarin yang daftar juga ada yang dari Ngelego, dari Serang, dari Tambarjo juga ya. Wah, itu sampai seperti itu yang daftar. Bahkan insya Allah nanti kalau ada lagi luar kota, bahkan tidak menutup kemungkinan. Untuk saat ini kan masih online mungkin. Kalau offline itu mungkin tidak menutup kemungkinan, bahkan kita luar kota nanti datang ke sini. ke belah. Ini loh Minggir Sari seperti Oke. ini. Kita bisa tunjukkan. Inilah sisi kreatif dari pemuda. Nah, itu. Sesuatu yang katakanlah orang tua memandang anakku ngegame, kadang-kadang wong tuanya budrek. Memang. Ya kan? Iya. Budrek. Tapi ketika anak muda ini game ini menjadi yang positif dan dia bisa berpikir kreatif, membuat kompetisi, mendatangkan banyak pengunjung, wah ini Bisa jadi prestasi. Iya, prestasi dan akhirnya yang merasakan nggak mereka sendiri, warga sekitar merasakan. Katakanlah warga sekitar berjualan, jualan kopi dan sebagainya.
Nah, ini yang harus kita gembleng sebenarnya. Iya. Dan saya sangat setuju ini. Bahkan juara dunia pun ya juga dari Indonesia. Oh gitu? Iya. Wah, 3 tahun berturut-turut itu Indonesia. Indonesia. Ya? Iya, kita Wow. jadi juara dunia. Wis. Keren. Oke. Game online ini memang saat ini lagi apa ya? Lagi hit ya di Iya. kalangan anak Anak muda, muda. sangat hit banget. Dan memang harus ada wadah ini harus. Jadi ya sangat cocok. Pak Yudi ini wah keren wis. Jadi dengan adanya ESI itu nanti biar terkontrol lah pemuda-pemuda itu. Jadi kayak pemuda-pemuda itu nggak apa ya main game hanya sekedar main game atau gimana, nggak ada arahnya. Siap. Keren. Mantap. Nanti kapan-kapan kita ngadakan event di Pinggir Sari. Siap. Kita ngadakan di Papringan ini. Siap itu. Malah bagus itu nanti. Oke, siap. Oke, sekarang giliran ini anak didik saya ini. Wah, Iqbal. Karang Taruna. Iqbal, kalau menurut Iqbal, Ya. sekarang Iqbal sebagai anak muda, sebagai pemuda itu seperti tadi sudah mendengarkan penyampaian dari Pak Yudi, Mas Muji dan Pak Topan itu seperti apa? Pemuda itu memang harus seperti apa? Iya. Yang pertama terima kasih sudah dikasih kesempatan Siap. untuk ngobrol bareng jagongan ya Pak ya. Jagongan di Watu Jagong bersama orang-orang hebat menurut saya. Bapak Kades Eko, Pak Yudi. hebat nih. Memang mantap nih. Itu kita semua, lah. Setidaknya seperti ini Pak. Masukan Karena ini energi anak muda. Ya, gimana Iqbal? dan Pak Topan ya tadi Ya. di ESI ya Pak ya. ESI. Iya. Luar biasa sekali kesempatan hari ini saya bisa ngobrol, diskusi terutama untuk kemajuan pemuda dan dalam membangun desa tentunya Pak. Yes. Karena Karang Taruna ini menurut saya itu suatu organisasi yang kata Pak Eko tadi apa ya, yang pada tahun 90-an itu kita bangga dengan seragam kita Karang Taruna. Tetapi pada saat ini memang terjadi apa ya, penurunan terhadap kesukaan kita terhadap Karang Taruna itu sendiri. Okay. Banyak pemuda itu yang malah bangga organisasi di luar desa, bisa di kampus atau sekolahan, itu mereka sangat berbangga sekali. Tapi outputnya untuk desa menurut saya kurang seperti itu. Nah, itu yang saya tahu juga dari teman-teman saya yang ada di kampus, mungkin yang saya juga ikut organisasi di sana. Mereka ikut organisasi sampai bahkan jadi tingkat yang tinggi lah di kampus itu. Tetapi ternyata di desa kontribusinya ya belum tentu. Gitu. Jadi saya lebih bangga ini loh, saya bisa memberikan keterampilan, memberikan kontribusi kepada desa meskipun semampu dan sebiasa saya. Dan saya ingin agar teman-teman pemuda ini lebih bangga di di wadah Karang Taruna ini. Karena apa? Prinsipnya kalau kita kuliah itu kan akhirnya adalah pengabdian masyarakat. Lah kita nggak usah jauh-jauh organisasi kampus, kita udah pengabdian masyarakat kok. Contoh KKN, kuliah kerja nyata ya, kita terjun ke masyarakat. Tapi saat ini saya udah KKN lebih dulu mungkin ya. Nah, gitu. Ya. Nah, dan banyak teman-teman yang lain mungkin berbangga dengan game online, terus juga mungkin motor dan lain sebagainya. Yang cenderung mungkin hanya di kelompok-kelompok tertentu saja. Dan di sini saya ingin Karang Taruna itu lebih bisa mewadahi lah. Karena semua potensi itu entah motor, entah game online, kalau ada yang mewadahi berarti ada yang membina. Yes. Dan ketika dibina nggak selalu itu menjadi sorot yang negatif, akan menjadi positif dan lebih berprestasi tentunya. Seperti ESI tadi ya yang mewadahi game online. Jadi cita-cita kami sebagai anak muda ya ingin Karang Taruna lebih hits lagi. Oke. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Tentunya yang positif seperti pengalaman-pengalaman yang belum tentu kita dapatkan di luar desa. Di desa kita loh ada. Iqbal, dalam waktu berjalan saat ini, ketika Iqbal menjadi Karang Taruna itu seperti apa? Kesan-kesannya saat ini? Kesannya Pak ya. Jadi di awal dulu ya saya agak kaget ya. Alhamdulillah dipercaya menjadi ketua Karang Taruna.
yang mana saya mungkin belum 100% mengenal daripada pemuda-pemudi Minggirsari itu sendiri. Ini hanya beberapa saja. Dan saat membangun Karang Taruna itu sendiri di periode saya lebih menempuh jalur gerilya, Pak. Gerilya. Iya, Oke. gerilya. Sedikit-sedikit saya merekrut teman-teman saya dengan jagongan seperti ini. Yuk pamane Karang Taruna dibangun ini piye wis sing enake opo. Festival sholawat toh atau festival Ramadan kemarin atau 17 Agustus. Ayo dibangunlah. Nah, dari situ saya mendengar aspirasi yang luar biasa dan ide-ide kreatif dari teman-teman. Ternyata teman-teman saya yang dulu saya nggak menyangka dia bisa berpikir sekreatif ini, ternyata dia punya gitu. Dan saya lebih excited lagi sama teman-teman saya, lebih sering ngobrol, terus teman-teman saya ngajak teman yang lain, sambung latih lah. Yes. Sambung terus, akhirnya saya tekankan gini pada teman-teman. Oke teman-teman, kita mungkin sekarang masih sedikit dan mungkin beberapa pemuda menganggap kita itu belum baik atau belum terbaik sebagai organisasi. Tapi ingat kita punya cerita yang luar biasa untuk desa, cerita yang mulia. Kita ingin mereka itu ikut karena melihat prestasi kita, pembuktian kita seperti itu. Dan lambat laun nanti insya Allah pasti target itu akan tercapai. Dan semuanya pemuda bisa benar-benar Karang Taruna menjadi anggota aktif dan semuanya bisa membangun desa dan kesadarannya itu luar biasa untuk desa. Semangat. Kota Iqbal. Wis. Ora rugi to. Kata tadi ketua Karang Taruna. Jadi memang cara gerilya ini memang harus kita pakai dimanapun tempatnya. Karena gerilya ini sudah menjadi tradisi pejuang-pejuang kita. Dari dulu, ya kan? Mereka gerilya, mempunyai keinginan yang baik. Kalau kita langsung nggak mungkin. Tapi kita gerilya, serangan darat, serangan udara dan sebagainya. Akhirnya ketemulah yang sefrekuensi, gitu kan? Ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Memang harapan saya Pak Yudi, Mas Muji dan Pak Topan untuk khususnya pemuda di Minggirsari dan umumnya pemuda di Blitar, kita harus berperan. Jangan baperan. Dan yang jelas organisasi di desa yang resmi itu ya Karang Taruna ini sebagai wadahnya. Gunakan Karang Taruna itu sebagai sebaik mungkin lah. Ayo berkreasi, pengen nyapo iki loh Karang Taruna gitu. Ya harus seperti itu ya. Oke ya, keren ya, semangat ya. Oke, dan dulur semuanya, memang pemuda ini ujung tombak di dalam kita membangun suatu desa dan negara. Membangun negara, ujung tombaknya di desa, begitu ya. Dan saya sering menyampaikan ke anak-anak muda nih, Pak Yudi, Mas Muji dan Pak Topan, desa iki butuh awakmu apa awakmu butuh desa? Saya gitu kan. Ya. Ada yang bilang desa butuh saya Pak, kleru sampean. Sampean maem nek ndi? Nek desa. Bubuke nek ndi? Nek desa. Sampean karo bapak ibu sama di sekolah nek ndi? Kon ndi? Desa. Sing butuh sapa men? Nah, inilah. Jadi kita ini memerlukan desa, bukan desa memerlukan kita. Karena apa? Desa ini dari dulu sudah ada. Ya kan? Dari dulu sudah ada dan mau nggak mau kita itu menikmati barokah yang ada di desa ini. Dan kalau kita sudah menikmati barokah yang ada di desa ini, kita hanya baperan, nggak berperan ya wes. Bagaimana kemasyarakatan kita nanti? Karena goal kita nanti ketika kita sudah menikah, kita akan terjun di masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih dan ini waktu yang sangat singkat sekali Pak Yudi. Siap. Tapi tidak apa-apa. Walaupun sedikit, mudah-mudahan nantinya bisa menjadi bukit ya. Dari peran pemuda dan saya harap kita terus bersinergi terus. Bagaimana pemuda yang ada di Blitar khususnya ini bisa membangun Blitar. Ya. Benar. Oke. Terima kasih dulu semuanya dan tidak terasa ini sudah 30 menit lebih. Konten kita pada hari ini yaitu mari berperan, jangan baperan, mari berperan itu. Dan sambung latih masyarakat Minggirsari, salam sari, tetap dipersembahkan oleh BRI Pak.
Wajib itu wajib. BRI ini Wajib. sponsor resmi kami ini, Ya. BRI ini, dan sekarang disponsori juga oleh dengan Pak Yudi dari Pemuda dan Olahraga dan juga Pemuda Pelopor, ada Yunisba, oke, dan juga ada teman-teman dari Untak, mahasiswa Untak. Woi, luar biasa, terima kasih, keren. Krum, saya ngegrill, biar ngegrill, coy. Woi, sono coy, dan lali ada kancane. Warga. Oke, terima kasih dan harapan kami sekali lagi, mari berperan. Pemuda, mari berperan, jangan baperan. Pemuda bisa membangun desa, pemuda bisa membangun Indonesia, dan pastinya pemuda bisa membangun Blitar tercinta. Dari saya Pak Haryadi, Saya Yudi. saya Mas Munji Pranoto. Saya Topan. Saya Iqbal Salsabila Imamah. Pemuda, jangan baperan, mari berperan. Salam sari untuk Blitar. Salam sari untuk Blitar.